Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya baru keluar sudah 10 hari kurang sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah pada subuh ini kita akan bahas terkait dengan salah satu hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'malis sholihati fatanat qata'il lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahu Muslim. Bisa dilihat dalam hadis Riyadhus Shalihin ya, bab 10. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, badiru bil a'malis sholihah fatanan, bisa juga fitan. Fatanan fitan arti jama dari fitnah, saking banyaknya fitnah. Bersegeralah kalian beramal soleh, beramal kebaikan. Akan terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa. Saking luar biasa fitnah itu, paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Penyebabnya adalah menjual agamanya dengan dunia, dengan perhiasan dunia yang kecil kalau bagi Allah. Dunia sebesar apapun bagi Allah kecil. Jadi kalau dibandingkan dengan agama, dunia ini kecil. Jadi kalau kita melihat sekarang ini banyak orang menjual agama. Hati-hati, pengertian menjual agama itu bukan agama dijual-jual begitu ya. Tadi kan disebutkan sorenya, paginya masih mukmin, masih beriman, sorenya sudah kafir, atau sebaliknya, sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Ya bi'u bi'aradin minad dunya. Dalam hadis yang lain, layak saya ummati min ba'di fitanun katsirun lil muslimi yusbihu rajulun fiha mu'minan wa yumsi kafirun yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dalam hadis yang lain, redaksinya berbeda. Intinya sama. Ya.
Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, akan terjadi fitnah yang luar biasa. Saking banyaknya fitnah. Kakiroil lailil muslimin, bagaikan malam yang gelap gulita, seperti potongan-potongan malam, atau bagaikan malam yang gelap gulita. Yang dimaksud potongan-potongan malam, kalau sudah potongan malam ini gelap, semakin gelap. Kakiroil lailil muslimin, sangat gelap. Saking gelapnya gitu ya. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir, atau sebaliknya, sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Yaitu karena dia menjual agama dengan dunia yang nilainya hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita seperti itu. Kalau kita bicara masalah agama, agama ini luas. Al-Islamu nizamun kamilun syamilun bijami'i nawahil hayat. Islam itu adalah suatu sistem yang lengkap, sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu aspek pun dalam Islam keluar dari agama. Menurut definisi Islam, dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang kecil aja. Tidur aja bagian dari ibadah. Tidur ibadah bukan? Bagi orang Muslim ibadah. Ke kamar mandi aja bagi orang Muslim ibadah. Caranya jelas, pakai kaki kiri. Supaya jadi ibadah pakai kaki kiri. Kalau keluar kaki, jangan begini. Yang penting kamar mandinya bersih. Mau pakai kiri karena sama aja. Gak bisa begitu dalam Islam. Itu tidak jadi ibadah. Jadi ibadah itu kan terkait dengan waktu, tempat, cara, sebab, jenis. Itu kan caranya juga diatur gitu. Caranya termasuk. Apalagi masalah kaitan dengan masalah pemimpin. Saya tidak akan kampanye, karena tidak boleh kampanye di masjid. Saya tidak akan kampanye ya, nggak boleh ya, Pak Ketua. Nah, apalagi di masjid. Itu beraturan kita ya. Undang-undangnya tidak boleh. Kita harus taat undang-undang juga. Nah, kembali tadi kepada masalah Islam. Saya bicara masalah Islam. Jadi Islam itu adalah suatu aspek, satu sistem yang lengkap, sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Sekarang kalau kita bicara ibadah, ibadah itu kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinati waz zahirati. Kalau bahasa kita ya, ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup semua pengertian, baik ucapan maupun perbuatan, yang batin maupun yang zahir, sepanjang Allah mencintai dan meridhoinya disebut ibadah. Atau dalam bahasa yang simpel itu, semua aspek kehidupan sepanjang Allah ridho. Semua aspek kehidupan sepanjang Allah ridho. Jadi kalau Allah benci namanya maksiat. Kalau Allah marah namanya maksiat. Kalau Allah ridho namanya ibadah. Cuma supaya mudah dibagi-bagi ibadah itu gitu, supaya mudah aja sebenarnya para ulama membagi-bagi itu supaya mudah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah khusus, ada ibadah umum, ada fikih ibadah, ada fikih sholat kan gitu kan, ada fikih zakat, ada fikih jual beli kan ada kan, ada fikih siasa, fikih politik, ada fikih. Jadi kembali tadi, sekarang ini banyak pembuatannya, dan itu Rasulullah sudah menyampaikan kepada
Kakitwa'illaihil muslimin, bagaikan yang malam gelap gulita, bagaikan atau seperti potongan-potongan alam yang gelap. Saking luar biasa fitnah. Kalau gelap itu kan tidak bisa melihat ya. Makanya kata Ajeng Kartini kan, setelah gelap terbitlah terang. Kalau bahasa agama, minaz zulumati ilan nur. Jangan dibalik, ilan nur minan nur ilas zulumat, itu berbalik ayat. Banyak orang sekarang justru tadi yang murtad itu minan nur ilan zulumat. Makanya saya sering sampaikan, masih bagus bekas orang nakal, bekas bajingan, bekas preman, lantas tobat sampai ujung hayatnya dia dalam kondisi Islami, itu husnul khotimah. Yang repot orang ngerti agama, bekas kiai, bekas ulama, orang yang paham agama, tapi ujung-ujungnya melecehkan agama. Demi apa? Demi dunia. Jangan dikira kalau melecehkan agama itu tidak murtad. Murtad itu. Saya mengatakan, mbaknya maaf ya, saya mengatakan begini. Kalau sholat, terserah kita lah, bagaimana aja caranya. Nggak usah mengikuti Rasulullah. Sesuaikan dengan selera kita. Kira-kira murtad nggak itu? Murtad ya kira-kira. Sholat sesuaikan aja dengan selera kita. Kan yang sholat kita, bukan orang lain. Nggak usah mencontoh Rasul. Kira-kira bukan hanya masalah sah tidak sahnya, tapi ucapan itu bisa membawa kepada murtad. Kenapa bisa membawa murtad? Karena itu sudah membuat syariat. Sekelas Rasul saja tidak membuat syariat. Rasul itu hanya contoh dalam melaksanakan syariat. Jadi hati-hati. Sekelas Rasul saja mencontoh dalam melaksanakan syariat. Kalau ulama bagaimana caranya untuk memudahkan untuk mencontoh Rasul begitu. Makanya dibuatlah kaidah-kaidah fikih. Itu supaya memudahkan. Bukan membuat, memudahkan, memahami supaya kita paham. Jadi kalau melecehkan agama, apapun yang dilecehkan itu bisa murtad. Hati-hati. Jangan kita mentertawakan orang, maaf ya, yang melecehkan agama. Kita juga ikut sama aja. Berarti setuju gitu. Kalau ketawakan setuju. Begitu ada orang melecehkan agama, lantas kita ketawa. Agama tidak boleh dikemen. Makanya kalau kita baca Quran, surat Al-Maidah ayat 57, coba lihat. Al-Maidah 57. Kita tidak boleh menjadikan pemimpin itu orang yang suka memperolok-olokkan agama. Itu sudah disebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu huzwan wa la'iban. Coba lihat Ustaz Ahmad. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agama menjadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertawakkallah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi tidak boleh ya mempermainkan agama. Agama itu bukan untuk main-main. Masih bagusan begini Mak. Orang korupsi, maaf, bukan saya membolehkan korupsi. Orang korupsi tapi yakin korupsi itu haram. Itu dosa besar aja. Tapi tidak murtad dia. Tapi kalau korupsi, jangankan korupsi gede ya, kecil saja. Sebut halal aja. Nah itu menghalalkan korupsinya, itu yang jadi murtad gitu. Beda ya? Beda nggak? Seperti gini Mak. Zina itu tidak memurtadkan seseorang. Zina itu tidak memurtadkan seseorang, tidak.
Tapi kalau menghalalkan zina itu bisa murtad. Beda ya? Beda nggak? Walaupun dia tidak zina gitu. Saya dimaafkan. Saya bilang sebetulnya zina itu kalau kita sanggup ya udahlah zina aja. Tapi saya tidak zina karena takut kotor, jorok gitu kan, bekas-bekas orang. Saya tidak zina, tapi saya menghalalkan zina. Saya murtad kan? Murtad. Tapi ada seorang pezina gitu, tapi yakin bahwa zina itu haram. Yakin dia haram, itu dosa besar aja. Beda ya? Beda nggak kira-kira? Kalau orang melecehkan agama, hati-hati. Kalau orang melecehkan agama, hati-hati. Mulutnya itu dengan hatinya lebih jahat hatinya. Mulut itu hanya sebagian kecil dari isi hatinya. Bahaya. Janganlah kita menjual agama. Apakah agama hubungannya dengan masalah kekuasaan? Waduh, sangat jelas ya. Tadi jangankan masalah kekuasaan, masalah ke kamar mandi aja ada hubungannya. Masalah rumah tangga saja ada hubungannya. Kenapa kita nikah harus sama muslim? Kenapa tidak nikah dengan beda agama saja? Yang penting cinta sama cinta. Ya nggak bisa begitu. Karena Allah melarang nikah dengan berbeda agama. Quran surat apa? Allah melarang nikah berbeda agama. Allah melarang nikah dengan orang muslim kecuali dia beriman. Maksudnya kecuali dia berimannya dengan kesadaran, bukan karena terpaksa. Karena Islam tidak boleh maksa. Kecuali dia masuk Islam maksudnya dengan kesadarannya sendiri. Tapi kalau tetap masih belum muslim, itu tidak sah nikahnya menurut Islam. Sekarang yang penting walaupun satu jenis kelamin, yang penting suka sama suka. Dan bisa haram nggak? Kalau dia menghalalkan nikah dengan satu jenis, itu murtad nggak? Murtad. Kalau menghalalkan yang haram, itu membuat syariat namanya. Jadi hati-hati, janganlah kita membuat syariat. Nikah saja itu bagian dari tidak bisa dipisah, apalagi masalah kepemimpinan. Makanya kenapa sepakat semua ulama, laki-laki yang non muslim haram nikah dengan perempuan yang muslimah. Itu sepakat. Tidak ada satu ulama pun yang berbeda pendapat. Nikah itu adalah ibadah. Jangankan nikah, mencari nafkah juga ibadah. Makanya ada kaidah fikih ya, al-umuru bimaqasidiha. Jadi apapun itu tergantung tujuannya. Apapun yang kita lakukan tergantung niatnya. Seperti kita makan. Makan itu asal hukumnya mubah. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi haram. Tergantung niatnya. Kalau niatnya makan dan minum itu supaya kita sehat, supaya kita mencari nafkah, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, itu jadi hukumnya wajib itu makan itu. Oh, saya tidak mau makan, tidak mau makan sama sekali. Ya berarti dosa itu haram. Makanya puasa berturut-turut aja hukumnya nggak ada puasa berturut-turut kecuali puasa bulan Ramadan. Maksud saya berturut-turut puasa selain bulan Ramadan ya nggak boleh. Makanya ibadah itu diatur, ada waktu. Nah kembali tadi kepada masalah ibadah ya. Jadi dalam Islam nikah saja harus satu agama. Kurang saya masih ingat apa? Masih ingat ya? Al-Baqarah ayat 221. Coba ulang dibaca ulang. Al-Baqarah 221. Al-Baqarah 221. Terjemahnya apa, Pak?
meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya. Jadi kalau nikah beda agama itu mereka mengajak ke neraka. Ini kata Allah firman. Jadi nikah dengan orang muslim itu tidak boleh. Jadi jangan begini, yang penting cinta sama cinta. Jangankan nikah beda jenis, satu jenis pun yang penting cinta sama cinta. Ya haram. Kalau menghalalkan murtad, kalau menghalalkan ya karena membuat syariat. Yang punya hak membuat syariat itu hanya Allah. Makanya kenapa kita menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada Nabi, karena Nabi bukan pembuat syariat. Para nabi itu bukan pembuat syariat. Pembuat syariat itu adalah Allah. Makanya agama cuma satu saja dari dulu satu saja, Islam. Sejak Nabi Adam itu Islam, tidak ada agama selain Islam. Agama Allah maksud saya. Agama Allah itu cuma satu, hanya Islam. Jadi Nabi Muhammad saja bukan pembuat syariat, termasuk nabi-nabi sebelumnya. Tapi Nabi itu diutus oleh Allah, namanya juga utusan Allah. Utusan Allah itu untuk menyampaikan kepada umatnya, begini cara beribadah gitu, begini cara bermasyarakat. Contoh kalau nggak dicontohin oleh Nabi, ya siapa yang mencontohin? Malaikat nggak mungkin, kita bisa jin nggak mungkin. Makanya kenapa Nabi Rasul itu pasti jenis kelamin jenisnya adalah manusia, pasti manusia. Nggak ada yang namanya Nabi dari jenis malaikat, dari jin, nggak ada. Karena supaya mudah dicontoh. Coba lihat Quran. Surat 46 ya, ayat 9, bahwa Nabi bukan membuat syariat. Surat 46 ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nazirun mubin. Mana boleh kan terjemahnya aja. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah memberi peringatan yang menjelaskan. Aku di sini siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Beliau bukan pembuat syariat. Makanya kalau sudah turun wahyu, tidak perlu dimusyawarahkan lagi. Tapi kalau belum turun wahyu, Rasulullah biasanya bermusyawarah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi begitu turun wahyu, selesai. Semua taat kepada wahyu. Jadi wahyu itu pasti. Makanya kalau benar mutlak itu hanya wahyu. Makanya taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tapi taat kepada manusia, kepada makhluk itu bersyarat. Tidak ada yang mutlak. Taat kepada Allah dan Rasul itu harus mutlak. Tapi kalau taat kepada selain Rasul itu tidak ada yang mutlak. Termasuk para pemimpin. Sepanjang pemimpin itu tidak menyuruh maksiat. Tapi kalau menyuruh maksiat, sekalipun orang tua kita sendiri tidak perlu ditaati. Kalau nyuruh maksiat, padahal hormat kepada orang tua itu wajib. Beda ya. Hormat kepada orang tua itu wajib, sekalipun non muslim. Tapi kalau ketaatan sepanjang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu wajib ditaati. Tapi kalau bertentangan dengan Quran Sunnah, orang tua tidak wajib ditaati, pemimpin tidak wajib ditaati. La ta'ata
makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Jadi kalau taat kepada manusia itu barisan seperti gini, istri wajib taat kepada suami, wajib nggak? Nah, sekarang suaminya tuh menyuruh maksiat kepada istrinya, suruh beli minuman yang haram. Istrinya harus melaksanakan nggak? Nggak wajib. Justru malah terbalik. Kalau dia menolak, itu ibadah. Istri jadi ibadah kalau saat menolak. Pada saat taat, dosa dia. Ikut andil. Jangan dikira istri cuma beli doang gitu kan, tidak minum. Ya sama, dosa. Yang jualnya juga berdosa. Yang jualnya aja berdosa. Makanya bisa diatur semua itu, dan fikih itu diatur supaya mudah dipahami gitu. Para ulama itu mengatur fikih itu maksudnya supaya mudah dipahami. Bukan membuat agama, beda ya. Fikih itu supaya memudahkan. Bukan untuk mempersulit gitu. Karena prinsipnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudah. Jangan juga mempersulit diri gitu dengan beragama. Enggak ada yang sulit dalam agama itu. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tapi kalau mempermainkan beda, bukan mempermudah itu. Tasawuf boleh saja lah. Begini juga tasawufnya boleh. Kalau yang membolehkan itu melanggar syariat enggak? Yang membolehkan? Tasawuf tetap harus begini gitu kan? Tasawuf harus begini tasawuf mah. Adapun mau digerak-gerakan atau langsung begini saja, dua-duanya benar. Yuharrikuha itu digerak-gerakan. Ada hadisnya. Kok batal itu kalau 3 kali gerak? Ya memang ada hadis Rasulullah begitu. Tapi kalau mau juga sekaligus begini aja, itu juga benar. Tapi tidak boleh begini gitu. 2, 3, nggak boleh 4, nggak boleh 5 sekaligus supaya lebih banyak lebih bagus. Nggak ada lebih banyak lebih bagus dalam Islam. Itu namanya cara. Masa katakan tadi ibadah itu selalu terkait dengan nama, termasuk cara. Jadi caranya tasawuf itu begini. Dan caranya, nah itu ulama memudahkan. Sebaiknya melihat mata. Mata ini melihat telunjuk kita. Tidak boleh melihat temannya. Oh temannya 2 atau 3, 4 gitu nggak boleh dilihat. Ngapain? Kalau mau Imam Syafi'i harus melihat tempat sujud kalau sedang sholat. Jangan culang-cilem, lihat kanan, lihat atas, bawah. Lihat bawah aja, udah lihat tempat sujud. Tidak boleh tempat sujud teman, tidak boleh. Tempat sujud sendiri, masing-masing. Itu namanya cara. Kalau seandainya dia melihat ke atas, ya makruh, tapi tidak batal. Makruh itu kan dari karoha yang melakukan makruh, artinya dibenci. Masa kita mau dibenci? Jadi makruh itu jangan dianggap penting. Cuma makruh itu dibenci sama Allah. Tidak suka Allah dengan orang yang model begitu, culak-culuk sholatnya. Nah kembali tadi, jadi kita sebagai orang beriman, apapun yang dicontohkan Rasulullah itu pasti benar, karena kebenaran bersifat mutlak. Kata kita, maaf ya, sholat itu tidak usah pakai assalamualaikum lah. Assalamualaikum itu kalau sekarang itu termasuk rukun apa bukan? Rukun sholat itu. Jadi jangan innaka hamidum majid langsung aja gitu, nggak mau salam ke kanan. Itu tidak sah sholatnya, cuma walaupun satu, cuma satu saja gitu. Jadi jangan terserah saya, yang melakukan juga saya, yang merasa enjoy juga saya. Bukan masalah enjoy tidak enjoynya kalau masalah ibadah. Kalau mau masalah khusyuk gitu ya, khusyuk dalam arti menurut kita ya, hajian mendingan sekarang. Gak usah nunggu nanti bulan haji. Apalagi di Padang Arafah wukuf itu pasti tanggal 9. Udah wukufnya tanggal 6, tanggal 5. Kita terserah kita lah. Yang penting kita wukuf.
Itu lebih enak nggak kira-kira? Kalau masalah khususnya mungkin lebih khusus gitu, karena nggak ada orang, jarang. Bayangkan hukum di Padang Arafah tanggal 9, semua seluruh dunia orang masuk ke situ. Memang harus begitu hukumnya tanggal 9 Zulhijjah. Ini udah pasti tanggal 9 Zulhijjah. Kalau hukum orang tanggal 6 Zulhijjah itu tidak sah. Nah, sekarang ada istihad. Yang penting kapan saja ya. Yang penting ada hukumnya, ada hukum. Ya nggak bisa, yang penting itu tidak sah. Kalau itu namanya membuat syariat. Jadi kembali lagi, kita jangan mempermainkan agama dengan urusan-urusan karena jabatan dan sebagainya. Dan itu yang bahaya. Kalau kata Rasulullah tadi, yang diarodin minat dunia. Dalam hadis yang lain, yang di minat dunia qalil. Jadi dia menjual agamanya, mereka menjual agamanya dengan dunia, dengan perhiasan dunia. Bagi Allah itu kecil dunia. Walaupun triliunan bagi Allah kecil, jangan triliunan juga. Isi bumi langit itu semuanya bagi Allah kecil, bagi Allah ya. Karena Allah itu Maha besar. Allahu Akbar. Kan kalau kita perhatikan saking agungnya Allah, karena Allah begini. Nanti pada hari kiamat itu dengan tangan kanannya 7 lapis langit itu ditarik dengan tangan kanannya. Ditarik 7 lapis langit, bayangkan. Gimana kebayangan kita? Tapi jangan dibayangkan oleh kita begini, ditakip ya. Di bagaimana? Tangannya segede apa? Allah Maha melihat. Mata segede apa? Tidak boleh. Jadi kembali tadi, pada hari kiamat itu bayangkan saking agungnya Allah itu, saking kuasanya Allah itu pada hari kiamat 7 lapis langit itu ditarik dengan tangan kan. Quran surat apa itu? Az-Zumar ayat 67, betul. Surat Az-Zumar ayat 67. Ya Ustaz Ahmad. Az-Zumar 67. Surat 39 ayat 67. Surat 39 ayat 67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Jadi nanti ya pada hari kiamat, dan kita pasti mati dan pasti kita akan mengalami kiamat. Percaya tidak percaya pasti terjadi. Kita sebagai orang iman yakin, sangat yakin, dengan tangan kanannya 7 lapis langit itu digulung oleh Allah. Tapi jangan mentakib bagaimana tangannya Allah, tidak boleh. Karena kemampuan akal kita terbatas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dengan Allah itu ada yang setara. Namanya makhluk tidak boleh setarakan dengan Allah. Jadi kalau bilang tangan manusia, kalau melihat itu mata. Tidak boleh kita dianalogikan kepada makhluk, tidak boleh. Kembali tadi kepada kekuasaan Allah. Jadi kita sebagai orang beriman hati-hati. Makanya mudah-mudahan kita istiqomah sampai ujung hayat. Dan orang yang baik itu orang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Jadi kalau pilihan tahun-tahun yang lalu gitu ya, nggak benar. Yang penting sekarang. Daripada dulunya benar, sekarang nggak benar, itu yang salah. Nggak apa-apa dulu salah lagi, ternyata salah lagi. Sekarang benar.
pilihannya. Itu termasuk husnul iman. Kan orang yang baik itu orang yang selalu berubah dari tidak baik menjadi baik, dari gelap menjadi terang, berubah dari gelap menjadi terang. Perubahan itu penting. Makanya orang yang baik itu orang yang selalu berubah. Kalau sudah merasa baik, tingkatkan lebih baik lagi terus saja. Tidak boleh puas dengan baik. Jenuh ini dengan baik gitu kan, saya tidak mau, ingin kembali lagi kepada yang tidak baik, tidak boleh. Makanya salah taubat itu diantaranya kan ayat zima alla yauda ilaiha abadan, tidak akan mengulang untuk selama-lamanya. Masalah yang salah itu tidak akan diulang lagi. Tapi begitu kita pilihan yang baik, lantas sudah berikhtiar optimal, tapi tetap kalah, itu lain masalah. Tapi kita harus optimis, benar gitu. Berusaha, berikhtiar. Ikhtiarnya hukumnya wajib. Jadi jangan dibilang, oh ini nggak wajib. Wajib, milih itu wajib. Makanya majelis ulama sekarang bagus ya. Yang golput itu dosa itu. Karena golput itu suara sama dengan memilih orang yang nggak benar. Sama dengan setuju milih yang tidak benar. Hati-hati, jangan dianggap remeh ya. Makanya kalau ada orang saya tidak ikut milih, keterlaluan. Orang-orang yang tidak ngerti agama aja serius mereka bahwa kekuasaan itu adalah bagian dari ajaran mereka. Mereka itu terus terang aja. Saya tidak kenal orang, banyak tidak kenal di tempat saya itu. Kalau pada saat pemilihan itu banyak yang hadir. Saya juga tidak kenal. Saya tanya kepada teman tetangga, nggak tahu juga. Nah itu contohnya ya. Kalau mereka tuh serius gitu, kok kita malah pura-pura aja. Jadi saksi juga nggak mau. Padahal jadi saksi itu, kalau ada kesempatan jadi saksi, itu ibadah ya. Bahkan kalau saksinya, maaf ya, kalau saksi itu hari Jumat, dihitungnya hari Jumat juga, laki-laki, tidak perlu Jumatan, dia sholat duhur aja. Rukhsah itu rukhsah itu, karena ibadah. Jangan biarin ya habis sama mereka. Saya tidak kampanye ya, saya tidak suruh pilih nomor berapa, tidak. Cuma perubahan itu sangat penting. Perubahan itu penting. Perubahan itu penting. Dari tidak baik menjadi baik. Masa ada orang baik kita pura-pura diem, dibiarkan, sementara orang yang tidak baik aja serius gitu kan, mati-matian mereka menghalalkan semua cara. Kita tidak akan, kalau tidak ada perubahan, kita khawatir kayak Rohingya, kayak Myanmar, kayak di mana-mana lah, ya, yang tadinya mayoritas jadi minoritas, dan itu tidak mustahil. Ya, itu hati-hati. Kekuasaan itu sangat menentukan. Kekuasaan itu penting. Bisa menentukan harga cabai, kekuasaan. Makanya saya lihat ya, Gubernur Jakarta itu dulu ya. Kalau Jakarta itu tidak punya beras, beli berasnya di Jawa Timur. Tapi kerjasama bagus itu. Memberdayakan orang petani di Jawa juga, kan begitu. Tapi harga dilekan dengan di Pulau Seribu sama, bayangkan. Itu bisa dengan kekuasaan. Kekuasaan itu penting. Bahkan kata Imam Ghazali, ini kata Imam Ghazali ya, al-mulku wad-dinu tawamani. Kekuasaan dan agama itu kembaran. Bisa baca kitab Al-Ihya Ulumuddin Babul Ilmi, bisa dibaca. Al-mulku wad-dinu tawamani. Kekuasaan dan agama itu kembaran, tidak bisa dipisahkan. Yang beda itu fungsinya saja. Fungsi agama itu sebagai minhajul hayat, pedoman hidup. Fungsi kekuasaan itu untuk menjaga agama. Semua agama harus dijaga. Makanya kalau orang muslim itu kelebihannya itu di situ. Sekalipun non muslim, agamanya harus terjaga.
Hebatnya itu adalah sangkut itu. Tidak boleh maaf ya, gereja dihancurin, nggak boleh. Kuil dihancurin nggak boleh. Tempat-tempat ibadah tidak boleh dihancurin. Itu hebatnya dalam Islam. Karena kalau kita lihat pasal 29 ayat 1, negara ini berdasarkan agama. Ayat 2-nya menjalankan agama sesuai dengan keyakinan agamanya masing, kepercayaannya masing. Jadi kalau orang, sebetulnya kalau kita lihat ke UUD 45 ya pasal 29, orang yang tidak beragama tidak punya hak untuk tinggal di Indonesia sebenarnya. Jadi jangan begini, ya terserah saya, nggak bisa kalau lihat UUD. Kita harus konsisten dengan UUD 45, karena itu kesepakatan para pendiri negara. Jadi kita kembali tadi bahwa milih itu harus, jangan sampai tidak milih kita pada saatnya nanti. Kita termasuk yang kalau kata MUI itu haram ya. Golput itu haram. Namanya sih golput, golongan putih, bukan putih. Kalau saya golongan hitam, golhit. Yang tidak milih itu golhit, bukan golput sebetulnya. Nggak pantas disebut golongan putih, karena putih itu bersih. Yang tidak milih itu golhit, golongan hitam. Sama dengan mendukung yang keliru. Maaf. Jadi kalau ada pilihan itu baik, lebih baik, yang lebih baik diambil. Kalau jelek, ya, kaidah fikih gitu ya. Kalau jeleknya sedikit. Kalau jeleknya banyak, jelek menengah, jeleknya sedikit. Yang jeleknya sedikit, nggak ada yang sempurna, bukan Nabi. Kalau Nabi tidak perlu dipilih. Setelah Nabi itu kalau Abu Bakar dipilih nggak? Umar, Utsman, semua dipilih. Kalau Nabi nggak usah dipilih. Kalau Nabi, karena Nabi itu utusan, tinggal sepakat aja. Orangnya beriman tidak, gitu aja. Kalau selain, makanya kenapa pada saat Rasulullah meninggal itu tidak semua ngurus mayat Rasulullah. Padahal ngurus mayat yang paling mulia di dunia, bayangkan. Tapi kenapa tidak mengurus semuanya mayat Rasul? Sebagian itu justru musyawarah tentang siapa pengganti Rasulullah. Bukan mengganti Rasulnya, mengganti kepemimpinannya. Makanya ada yang terlambat untuk apa namanya itu? Terlambat apa? Memberikan persetujuan gitu ya. Dianggap seolah-olah berbeda. Padahal bukan berbeda, karena mereka sedang melaksanakan mengurus jenazah Rasulullah. Bukan tidak setuju. Oleh orang yang benci dengan Islam, cukup di zaman Rasulullah ada yang tidak setuju. Pada sepakat setelah Rasulullah itu pemimpin Abu Bakar. Itu dipilih Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar itu pada saat sebelum meninggal itu yang pantas untuk menggantikan saya ini adalah Umar. Tapi tetap harus dipilih. Kalau saya pribadi mungkin ke Umar, kata Abu Bakar, itu pantas ke Umar. Tapi tetap harus dipilih, nggak bisa yang menunjuknya Abu Bakar doang, nggak bisa. Harus dipilih. Makanya dalam Islam tidak boleh kita memilih pemimpin yang non Muslim, dilarang. Kalau muslim yang sholat, terutama yang hubungannya baik dengan ibunya. Apalagi kemarin kan hari ibu ya, tanggal 22 Desember itu hari ibu. Kalau dalam Islam sih nggak ada istilah hari ibu ya. Setiap detik, setiap kapan saja kita harus hormat kepada ibu. Nggak ada istilah hari ibu kalau di kita. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia kan ada hari ibu tanggal 22 Desember. Makanya orang yang baik itu orang yang selalu didoakan oleh ibunya dan dekat dengan ibunya. Ya kan harus dekat dengan ibunya. Ibunya bisa baca doa, ibunya bisa mendoakan. Ya kalau ibunya mendoakan aja enggak, gimana mau kita dia mengatakan baik tidak baik? Jadi memang harus orang yang baik dengan ibunya. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya ibu yang solehah itu melahirkan generasi yang
soleh. Saya kira mendukung, tidak boleh kampanye, ya, saya tidak kampanye. Cuma saya dalam Islam menyuruh mencari pemimpin itu yang baik. Jadi kalau ada yang jelek itu, jeleknya yang sedikit. Jadi tidak kaku dalam Islam, tidak boleh begitu. Mencari istri, mencari suami itu yang 100% kayak Nabi, nggak bakal ada. Seorang laki-laki mencari istri kayak Siti Aisyah atau kayak Siti Khadijah, nggak bakal dapat. Akhirnya nggak dapat nggak nikah, dosa itu. Ya paling tidak lah, kita sebagai manusia kesalahan itu pasti ada, kekurangan itu pasti ada. Makanya kita saling memaafkan, saling pengertian ya, dalam rumah tangga itu. Yang namanya sempurna nggak ada. Makanya kalau orang terlalu ingin sempurna, ya Nabi lah. Nabi itu sempurna, insan kamil. Jadi kalau insan kamil itu adalah Nabi. Kalau manusia nggak ada yang insan kamil. Sidik, tabligh, amanah, patona itu ya Rasul. Cuma orang paling tidak mencontoh itu, mendekati itu. Itu yang wajib dipilih oleh kita. Wajib hukumnya milih sekalian. Pilih yang terbaik di antara baik, itu adalah wajib. Tapi kita tidak boleh menjelek-jelekan yang lain ya. Yang lain yang tidak dipilih kita tidak perlu menjelek-jelekan. Yang penting kita pilih yang baik menurut kita sebagai orang beriman. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Masih ada waktu kan? Masih berapa menit tadi? Masih lama ya. Pendukung saya agak belum fit benar ya. Ini udah 10 hari kan keluar ke sini ya. Tadinya saya minta kepada anak saya untuk menggantikan. Tapi anak saya udah punya jadwal. Ya mohon maaf ya. Saya cukup dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.